Oke, halo. Sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Ini berarti ada 13 ya. Ayo, semangat. Sebelum liburan kita belajar dulu ya kan? Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah asinkron kedua di sesi kedua tentang temanya aspek manusia dalam IMK. Nah, di sesi pertama tadi tentang apa? Tentang pendahuluan interaksi manusia dengan komputer. Jadi, mengapa sih dibutuhkan IMK? Nah, sekarang kita lebih spesifik ke aspek manusianya di dalam IMK. Oke, dari pendahuluan, kita lihat dari gambar sebelah kiri, ini ada organ-organ yang bisa kita artikan sebagai input dan ada input dan outputnya nih. Gitu kan ya? Oke, manusia berarti kan paling penting nih dalam IMK sebagai subjek sekaligus objek. Nah, manusia juga bisa menerima informasi. Ya, informasi itu kan ada kayak dalam informasi itu kan butuh input, proses, output supaya dapat informasi kan gitu ya. Nah, input di manusia itu apa aja sih? Alat input di manusia itu apa? Mulut, Mata, terus apa lagi? telinga, Telinga, hidung, kulit, lidah. Ya. Input output itu langsung ke output ya. Input dan output. Iya, Bu. Ya, input dan outputnya. Nah, ini nih. Input dan output. Ya. Nah, informasi yang diterima oleh organ ini akan disimpan ke dalam mana? Simpan kemana sih ini? Simpan ke otak. memori otak. Memori, Bu. Memori otak manusia. Ya. Nah, informasi itu diolah dan diaplikasikan tergantung tingkat pengalaman user nih, tingkat pengalaman manusia, ilmu, kemampuan berpikir. Nah, ini kan dari hal ini kan ada faktor yang berbeda-beda terkait kemampuan. Ya. Nah, makanya dalam kita akan mengembangkan sistem, kita lihat dulu kemampuan manusia itu berbeda-beda. Jadi jangan membuat sistem yang sangat ribet gitu ya, langsung sederhana tapi langsung ke intinya. Yang penting fungsi-fungsi utama dari sistem itu berjalan dengan baik, kan gitu. Nah, sekarang tujuan perancangan berdasarkan faktor manusia. Nah, ini ya. Nah, ini kan yang merancang sistem itu siapa? Manusia kan? Nah, manusia itu merancang sistem dengan ada rekayasa sistem, pengembangan sistem. Nah, setelah dilakukan pengembangan sistem, langsung dilakukan proses pengujian, ya. Nah, ada faktor manusia juga nih dari waktu belajar. Berarti berapa lama sih orang mempelajari cara melakukan tugas yang relevan? Lalu ada kecepatan kinerja, berapa lama suatu tugas dilakukan. Lalu ada tingkat kesalahan, ya. Daya ingat dan kepuasan subjektif. Nah, jadi ada beberapa faktor yang tidak bisa jadi kita harus mentoleransi ada di 5 faktor tersebut. Jadi tidak semua manusia itu bisa
melakukan kelimanya, ya. Jadi harus kita relakanlah pengorbanan pada kategori tertentu. Oke, uji semua alternatif perancangan menggunakan metode yang jelas. Nah, ini maksudnya apa? Nah, ini nanti akan dipelajari di mata kuliah ABO dan RPL. Nah, nanti kita pelajari tentang metode perancangan. Jadi ada SDLC, metode waterfall. Nah, itu membuat perancangan lebih terstruktur, ya. Oke, lalu ada kecakapan manusia versus komputer. Nah, ini ada perbandingannya ya. Dari sisi apa nih? Pengetahuan. Oke, kalau estimasi. Oke, dari sisi manusia kan berarti kan tidak bisa jelas nih. Berarti kita ada estimasi sekian. Berarti ini kan belum hasil yang pasti kan gitu ya. Kalau intuisi apa? Intuisi. Kayak feeling. Intuisi dari hati ya. Iya, feeling bisa. Oke, tapi kalau komputer berarti dari logika, dedukasi logika. Ya. Lalu untuk ini juga kalkulasi lebih akurat komputer. Nah, manusia lebih kreatif. Lebih kreativitas. Kalau di kecakapan komputer aktivitas perulangan. Nah, ini banyak ya. Bebas dari kesalahan. Oke. Nah, ini nih. Kalau ini gimana? Kesadaran serempak manusia. Maksudnya gimana? Manusia bisa multitasking nggak sih? Atau mengerjakan satu? Jadi fokus ke satu. Mungkin itu maksudnya, Bu. Ya kan? Multitasking, berarti komputer itu bisa mengerjakan beberapa program. Iya. Oke. Ya. Nah, ini juga tidak semua bisa, Bu, ya. Oke, ini ada front end versus back end. Front end development, ini maksudnya gimana nih? Kalau front end lebih ke desain, ya nggak? Lebih ketampilan nih, ya. Front end ini lebih ketampilan. Kalau back end berarti di belakangnya, berarti terkait dengan pemrogramannya. Ada Python, PHP, Java, dan oke. Ini dari rangsangan visual ke pemrosesan informasi. Oke. Dari input yang dimasukkan oleh mata itu dari mana? Ini kan ya? Inputannya manusia melihat objek gelas, nanti diproses di sini ya. Ada apa di sini? Optic track, optic chiasm ya. Nah, ini proses informasi dari visual, dari pandangan. Ya. Oke, sekarang ke istilah dan penglihatan visual. Oke, kita lihat nih, apa nih maksudnya? Kontras. Kontras. Oke, kita lihat nih langsung ke ilustrasi aja biar jelas. Nah, kalau kita ingin ke user interface, pada saat perancangan sistem, berarti perhatikan antara background dengan teksnya. Kalau background-nya cerah, berarti teksnya gelap, gitu kan ya? Kalau background-nya gelap, teksnya cerah. Pasti akan terlihat lebih jelas. Ya. Dari segi apa nih? Dari ilmu biologinya kan seperti ini nih, dari cahaya berarti ini ya, ada pantulan cahaya yang akan kita
lihat ya. Ya, Jadi Bu. ada jarak nih, jarak mata itu. Ya, berarti terkait dengan kejelasan objeknya. Oke, kita lihat dari seperti ini. Jadi ini ada aturan untuk menentukan background dan foreground. Kalau yang good itu yang mana? Yang good, yang terlihat jelas. Yang jelas ya. Ya ini ya, tuh. Ya. Berarti yang background-nya gelap nih. Dan background-nya ini, yang jelas aja nih, tuh. Kalau yang red ketemu red apa? Pur. Red ketemu red berarti ya ketimpa semuanya. Teks sama background-nya, gak kelihatan teksnya. Ya. Kalau background-nya kuning, tulisannya merah, berarti ini good ya, lebih jelas. Tapi kalau teksnya oranye berarti kan dia lebih ini ya, pudar ya. Ya, nggak bisa. Jadi kita sesuaikan yang penting lebih jelas ya. Gitu. Ini juga nggak bisa nih kalau backgroundnya oranye tapi tulisannya gray. Abu-abu. Penentuan warna gray sebagai teks itu kurang ini ya. Berarti harus yang jelas nih, yang terang semua. Tuh. Ya. Oke, istilah dalam penglihatan visual. Kayak ada brightness atau kecerahan. Oke, tanggapan subjektif pada cahaya tidak ada kaitan dengan luminance dan kontras. Oke, kita lihat dari gambar ini, maksudnya gimana nih? Ini cahaya masuk ke mata, nanti apa nih? Nanti kan akan diterima oleh otak. Oh ini kecerahannya bagaimana? Apakah kecerahannya lebih di sini kan dilihat nih. Oke, B ini apa nih? B ini apa? Brightness kan ya? L itu luminance. Berarti kalau semakin tinggi berarti apa sih? Tidak ada kaitannya dengan kontras. Dia kalau linear ya kalau linear kan gini. Linear kan gini nih searah kan. Dari segi luminance dan radiance-nya semakin tinggi berarti kan ininya otak itu menerima cahaya itu lebih jelas kan gitu. Nah, ini nih istilah dalam penglihatan visual. Ada sudut dan ketajaman penglihatan atau visual angle. Nah, jaraknya berapa nih? Ketajaman penglihatan. Nah, ini nih 20/200 ini apa? Oh, yalah. Ini itu yang 200 itu adalah size-nya nih, semakin besar berarti angkanya lebih jelas kan ya? Gitu kan? Nah, 20 ini adalah objeknya. Ya, objek dari ininya nih. Berarti ada bobotnya tuh ada 20. 20/20 berarti segini. 20/25 berarti lebih besar.
20/30 lebih besar gitu kan gitu ya. Berarti mana yang lebih jelas dari segi ketajaman visualnya yang mana? Saat kita ingin membuat sistem nih, font apa yang kira-kira lebih jelas? Yang mana? 20/200, Ibu. Dari mana? Itu yang Kalau di atas kalau kali. dari sini, ini kan batas warna hijau itu kan batas amannya nih, ya kan? Berarti dari sini nih 20 Ya. sampai sini nih boleh nih kita pilih, ya tulisan seperti ini, atau ukuran dari segi penglihatan boleh seperti ini, ya ukuran fiturnya berarti ini, ya gitu ya. Iya, Bu. Nah, kecuali yang gini nih, nggak boleh nih, yang 11, yang kayak gini nggak boleh dipilih, yang nggak kelihatan. Oke, apalagi nih? Masih di istilah, ini terkait biologi banget ya. Iya, Bu. Jadi bagian mana aja yang medium nih, medium. Kita langsung lihat gambar aja biar gak bingung. Nah, gambar yang medium yang mana? Yang ranknya lihat nih, yang medium warna apa di sini? Halo? Ya. Yellow, Bu. Warna Iya, oh. kuning kan Yellow. ya? Berapa Iya. derajat? Berapa derajat yang kuning? 90. 90. Iya, 90. 90 derajat ada di mana? Di daerah mana? Coba lihat sini. Ranknya 90 mana? Tak ada. Sembilan puluh. Berarti kan ini kisaran mana nih? 90 itu ada di mana dia? Daerah 2, daerah 2 dan 3. Ya. Ini kan ada di sini nih 90. Nih. Ya. Nih. Dilihat di sini nih. Ya. Iya. Penglihatan monokuler kiri dan monokuler kanan. Terus kalau yang high gimana? 30%. 30% dari 90. Ya, 30% dari 90 berapa? Dua 27, Bu. 27 ya, gak ada ya di sini ya. Ini tuh maksudnya tuh manusia melihat sistem lebih cenderung kemana? Derajat muter mata kita loh. Gitu ya? Gitu ya maksudnya? Iya, Bu. Maksudnya ke kiri, ke kanan berarti ada berapa derajat gitu aja. Berarti 90 derajat nih mata kita ke kiri, 90 derajat mata kita ke kanan. Nah, itu normal, medium. Ya. Gitu kan? Nah, kalau mata kita ngeliat ke sistem, berarti kita ke bawah, berarti itu kan 190 derajat, berarti itu low, ya, ke kiri. Kalau ke kanan 90 derajat berarti low juga, gitu ya. Ini kan dilihat dari mata, ya, penglihatan mata kita, gitu ya. Nah, sekarang ke warna. Kayak warna juga ada saturasinya. Kayak berarti semakin bawah itu semakin hitam. Berarti di sini ada kontras. Oke, ini ada warna murni. Warna murni itu paling atas. Ya. Saturasi dari putih pudar
dari putih ke atas. Ya. Oke, saturasi berarti ini nih. Ini nih saturasi dari putih ke pusat ke hu-nya nih. Nah, ya. Berarti ini lebih jelas warna murninya. Ya. Kalau value dari hitam ke hue, berarti gimana? Ini ya, dari hitam ke hue. Oke, ada cons pada mata sensitif terhadap panjang gelombang warna. Oke, ketajaman pandangan warna biru adalah yang paling rendah. Oke, ini berarti kontras tajaman yang biru itu rendah nih. Sistem visual mengkompensasikan diri untuk penggerakan dari perubahan pandangan. Oke. Gitu ya, warna ya. RGB kalau di sini red green blue, red green blue, yellow sama red purple. Ya, kita sesuaikan dengan ketajamannya ya. Oke, sekarang ke user centered design. Oke, sekarang ke fokus dan melibatkan user dari awal. Oke, apa lagi nih? Nah, di bagian user centered ini berarti sudah masuk ke perancangan nih. Perancangan sistem yang pertama kita lakukan itu adalah menganalisa kebutuhan sistem yang akan kita buat, apa aja sih masalahnya, gitu kan ya? Masalah apa? Mengapa kita membuat sistem itu? Manfaatnya apa? Nah, kita analisis di bagian pertama. Nah, setelah kita analisis lalu evaluasi gitu ya. Evaluasi lalu kita buat perancangan desainnya. Ya, perancangan desain dari hasil analisisnya lalu kita evaluasi. Setelah kita desain langsung kita implementasi sesuai dari desainnya. Nah, implementasi ini terkait langsung ke pengkodean atau pemrograman sistemnya. Ya. Seperti itu. Nah, ini ada model desain prosesnya. Ini sama ya seperti tadi. Yang pertama itu requirement atau penetapan, identifikasi kebutuhan, ya lalu kita desain atau redesign. Ini kan ada panah bolak-balik nih, berarti kita bisa balik lagi nih ke tahapan pertama, lalu kita ulang desain lagi jika ada kesalahan atau update dari desain tersebut, ya. Nah, lalu kita membuat versi interaktif, lalu evaluasi. Nah, berarti ini kan sirkular nih, model prosesnya. Sirkular ya. Berarti ini boleh nih, dari evaluasi juga bisa balik lagi ke tahap pertama, gitu ya. Nah, kalau sudah semua keempat ini dilakukan, langsung final produk, ya. Oke, lalu ada pertimbangan user-centered design, kayak akuisisi kebutuhan dan spesifikasi. Kayak ini sama ya. Kita pertimbangkan dulu dari sisi kebutuhannya, lalu kita langsung observasi langsung ke untuk mengambil data nih, ya. Observasi langsung ke sosial budaya pengaturan organisasi. Kita langsung analisis juga karakteristik penggunanya apa saja, user-usernya apa saja, lalu hal apa saja yang dilakukan terhadap user tersebut, ya. Kita analisis semuanya, ya. Berarti ini kan masih pertimbangannya. Lalu apa yang diinginkan user? Sistem yang interaktif, mudah dipahami, sesuai dengan kebiasaan user bekerja. Berarti jangan nih, kalau kalian biasa, berarti jangan ada fitur-fitur yang beda-beda ya, yang aneh-aneh. Berarti pastikan kalau misalnya tombol home itu di pojok kiri atas,
tombol close itu ada pojok kiri kanan, gitu ya. Tombol next sama pref itu di sebelah kiri bawah. Nah, itu kan kebiasaan kita kan ya. Nah, ini ya, kebutuhan requirement-nya ada what, how, dan why. Ya, memahami user sebanyak mungkin seperti konteks dan pekerjaannya. Nah, ini misalnya apa nih? Di tahapan kebutuhan. Oke, misalnya usernya kita akan membuat sebuah sistem apa nih yang gampang? Sistem kasir, gitu aja deh yang gampang. Sistem kasir. Nah, konteksnya apa? Berarti konteksnya itu kan terkait pembelian, pemasokan, gitu kan ya? Iya. Ya. Nah, lalu pekerjaannya apa? Berarti kan kasir menginput data, lalu outputnya adalah mengeluarkan struk pembayaran, kan gitu. Ya. Nah, lalu aktivitasnya tadi, aktivitas mengumpulkan data, analisis data, ya. Nah, ini ya. Data-data itu berarti apa? Data penjualannya, data pembeliannya. Nah, ini why ini apa? Prioritas kepentingan setiap kebutuhan. Oke, untuk menetapkan kebutuhan apa yang user inginkan. Ini ya. Klarifikasinya perbaikan. Oke, ini ya dari hasil analisa kebutuhan harus benar ya terkait dengan data. Berarti datanya harus pasti nih, harus benar ya. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan pemahaman user. Nah, teknik pengumpulan data nih. Wah, ini banyak banget ya. Teknik pengumpulan data berarti kita bicara sistem basis data. Teknik pengumpulan data. Berarti kan data yang belum kita olah ke sistem kan ya. Nah, kita mempelajari dokumen, misalnya ini kan kita ada dokumen-dokumen nih kita pelajari, kita analisa apa sih kira-kira data yang kita butuhkan. Nah, lalu ada cara pengumpulannya melalui wawancara, kuesioner, dan kelompok fokus, atau pengamatan langsung atau observasi di lingkungan tempat kerja user. Lalu ada pengalaman tidak langsung, misalnya buku harian user atau log user. Nah, ini misalnya ada sistem yang sudah ada nih, ya. Jadi kita pengamatan tidak langsung. Berarti kita langsung udah dapat datanya, tapi kita kembangkan lagi. Nah, lalu ada lagi melalui SOP, manual, buku teks, dan materi. Nah, semua teknik ini kita lakukan normalisasi data, ya, normalisasi data berarti dari data yang tidak normal menjadi normal supaya data itu bisa diolah di sistem. Begitu ceritanya. Lalu ada kuesioner juga sama, ada pertanyaan terbuka dan tertutup. Kalau tertutup itu lebih mudah dianalisis namun sangat kaku. Oke. Kalau terbuka apa? Sering berguna dalam desain awal untuk memperoleh gambaran umum dan informasi tak terduga. Oke, ini boleh ya dilakukan, boleh keduanya. Kalau kita menyebar kuesioner kan kita harus memfilter dulu kan, ya nggak? Orang yang mengisi kuesioner itu bagian mananya kan itu kita harus filter. Nah ini maksudnya di sini ya pertanyaan terbuka dan tertutupnya. Nah sekarang ada wawancara itu percakapan langsung ya. Nah ini memakan waktu untuk melakukan wawancara, menulis dan menganalisis, tapi bisa lebih fleksibel daripada kuesioner ya. Bahaya analisis bisa bergantung terhadap pengetahuan pewawancara dan keyakinan dalam, ini maksudnya gimana nih? Berarti ini ada resiko dalam pengambilan wawancara, ya. Keyakinan dalam mengangkat masalah.
Oke, ada observasi sifat alamiah. Observasi berarti langsung. Jadi mengamati apa? Nah, kalau observasi sifat alamiah, misalnya kalian PKL nih, PKL langsung. Nah, pada saat kalian kerja praktek, langsung nih observasi ke tempat kerja prakteknya atau di perusahaannya, langsung kita amati apa yang dilakukan oleh user. Nah, ini memakan waktu untuk melakukan observasi dan mengganggu pekerjaan user. Oke, ini juga mempelajari dokumentasi. Berarti ini kan dokumentasi itu kan aturan atau sumber-sumber data terkait dengan kegiatan di perusahaan itu, ya. Nah, baik untuk legalisasi pemahaman dan informasi. Lalu ada karakteristik user, ada kemampuan fisik dan mental. Oke. Pengetahuan tentang domain sistem. Oke. Jadi user juga kita harus tahu dulu nih pola penggunaannya, apakah terus-menerus atau kadang-kadang. Misalnya ada kebiasaan user itu melakukan sistem itu bagaimana, lalu latar belakangnya, ya, kemampuan fisiknya kita perhatikan, lalu pengetahuan tentang domain, sistem informasi, GUI, dan komputer. Oke, ini referensinya. Silahkan jika ingin mengakses materi lebih lanjut, ini ada referensinya. Oke, selesai untuk materi sesi sinkron kedua. Oke, silahkan jika ada pertanyaan, silahkan. Selamat siang, Bu. Izin Oke. bertanya. Ya, baik. Terdengar ya, Bu ya? Iya, silahkan. Baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dasdo. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Menarik ya materi yang Ibu sampaikan terkait interaksi manusia dan komputer ya. Pada sesi kedua ini khususnya mempelajari terkait manusia. Ada beberapa pertanyaan tadi yang di slide 12, Bu. Mungkin agak teknis terkait mengenai warna. Itu kan di situ disebutkan ada beberapa unsur ya, baik hue, value, atau saturation. Nah, ini apakah mengkombinasikan antara ketiganya atau memilih salah satu alternatif dalam memilih warnanya, Bu? Begitu. Ini memilih alternatif warna ya. Bentar, ini kelihatan nggak slide-nya? Nah, ini ya maksud dari slide 12. Kok ini? Nah, ini ya. Iya. Yang mana? Ya, antara kan di situ ada 3 ya, Bu, yang hue, atau saturation. Nah, ini apa kita mengkombinasikan ketiganya atau memilih salah satu gitu dari ketiga unsur tersebut? Boleh kita pilih, kan ada sebenarnya tuh nggak ada aturan pasti terkait pemilihan warna. Yang penting tuh kontras, ya. Boleh dari warna, misalnya nih dari yang warna purple, berarti dari putih ke purple itu bisa, gitu ya. Tapi kita lihat dulu apakah pantas atau sesuai dengan konsep sistemnya, gitu ya. Warna itu kan dari warna di sistem itu kan dari biru ke ini ya. Ya, red green dulu ya. Dan kita lihat dari sini deh. Nih. Ya. Nah, rednya itu di sini kan. Nah, greennya di sini. Nah, dari proses warna merah ke warna green itu ada proses seperti ini. Ya. Yang menuju ke yang mirip warna merah berarti kan oranye. Nah di sini semakin apa sih namanya nih? Semakin bawah nih, semakin turun berarti kan kita bisa menuju ke hijau gitu ya. Kalau sudah ke hijau nanti balik lagi ke merah. Seperti itu. Jadi ini boleh kita pilih warnanya. Yang penting disesuaikan dengan konsep di sistemnya. Jadi tidak ada aturan nih
boleh warna ini dengan ini nggak bisa gitu ya. Eh, izin tanya lagi ya Bu. Berarti mungkin kalau yang hiu itu kan yang digambarkan yang paling bawah ya. Yang pertama kita memilih dulu warna sebagai warna dasar mungkin ya, apakah merah, biru atau hijau gitu ya di lingkaran paling atas. Baru misalnya semakin ke dalam itu mungkin semakin gelap gitu ya. Iya, Sama yang pemilihan kedalaman antara yang luar ke dalam itu Bu yang paling boleh. atas gitu. Boleh. Itu kan jadinya kontras kan? Iya Bu. Ya kan, dari warna murni ke warna yang paling dalam. Itu kan kalau kita tempelkan kan jadi jelas. Gitu ya. Baru nanti dihubungkan ke yang background sama yang foreground tadi Bu ya. Iya. Boleh. Ya, baik Bu. Oke, ada lagi silakan. Saya ada lagi sih Bu pertanyaan lanjutan Bu. Ya. Yang berikutnya terkait mengenai desain Bu, yang terutama terkait mengenai apa namanya di tampilan. Nah kira-kira pada saat kita misalnya mendesain tampilan itu ada aplikasi yang apa namanya sebagai alternatif nggak yang digunakan tuh aplikasinya gitu dalam mendesain? Apakah di dalam melakukan pendesainan itu memang kita desain benar-benar seperti bentuk aslinya lalu kita apa namanya sampaikan ke owner kita apakah memang itu sesuai atau tidak dengan apa namanya keinginan si owner gitu atau kita bentuk dalam gambaran kasarnya terlebih dahulu gitu. Oke. Terkait desain, kita bisa nih bikin storyboard. Ya, storyboard itu berarti gambaran kasar. Jadi kita bikin kertas, kita buat kira-kira menu apa aja terkait sistemnya, untuk inputnya seperti ini, fiturnya seperti ini. Nah, nanti kita konversikan ke dalam bentuk digitalnya boleh. Ya, misalnya dibuat lebih menarik lah, gitu ya. Boleh menggunakan apa tuh kalian kalau ngedesain? Photoshop. Photoshop atau apa tuh yang itu? Aduh, apa sih? Canva. Canva. Pakai Canva kan lebih gampang ya. Atau mau yang nggak mau ribet ya pakai apa sih namanya? Apa tuh yang diagram doang apa namanya? Draw.io. Nah, itu bisa. Ya, aplikasi secara online-nya draw.io. Gitu. Baik, terima kasih Bu. Ya, ada lagi? Satu lagi mungkin Bu yang terakhir apa namanya yang tadi yang di Bener awal, nih, terakhir nih. yang di sesi awal Bu izin Bu. Tadi kan ditampilkan sama Ibu bahwa di dalam apa namanya absensi itu kan salah satunya misalnya mengakses Vicon ya melalui LMS. Nah pada saat misalnya dia mengakses Vicon melalui itu apakah memang harus melalui LMS atau misalnya kadang-kadang kita kan nggak mungkin kan dari HP gitu Bu ya apa namanya gitu. Apakah itu nanti akan terrecord juga kalau misalnya kita dapatkan link, kita kan ada grup nih, mungkin teman-teman akan menyampaikan linknya gitu. Itu bisa terrecord juga atau enggak? Karena saya lihat kan tadi dari menu yang Ibu coba tampilkan itu otomatis Bu ya. Apakah dia hadir atau tidak gitu. Nah, kalian ngeklik akses rekaman Vicon-nya di grup WA atau di LMS? Kalau di grup WA Bu, itu Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya. Grup WA itu kan berarti kan terrecord di ini aja di YouTube-nya. Tapi di LMS tidak tercatat. Ya makanya dosen itu menguploadnya di LMS supaya semua mahasiswa bisa tercatat di situ. Artinya tidak terhitung ya Bu, walaupun kita join gitu ya. Iya. Terima kasih Bu. Mana sih ini?
Nah, ini saya tunjukin ya. Belum share screen, Bu. Nah, ini kalau ini hal yang berbeda ya. Ini kalau kalian ngeklik, kalau kalian ikut Vicon nih sesuai dengan jadwalnya, nanti otomatis nih sistemnya akan menghadirkan di sini. Ya. Di sini. Ini bagi yang ikut Vicon. Berarti kan ada Bu, saya kisaran hadir nggak, Bu? siapa namanya? Heri. Heri ya, Bu. Nggak ada tuh. Wah, ini saya hadir. Yang sinkron pertama ini. Sinkron pertama juga hadir, Bu, saya, Bu. Walah. Ada screenshotnya juga kok. Saya setiap Ya, ini di screenshot. Oh, saya dari ini apa? Dari link WA ya. Ya iyalah dari link WA. Ngeklik di izin, Bu, itu LMS saya hadir, Bu. Mana? Jadi gimana, Bu? Ya gak apa-apa. Instruksi Bu, Aman, itu saya aman. hadir, Bu. Soalnya di Izat. situnya tidak hadir ya saya. Iya. Mana namanya Iya, Izat? benar. Tadi Bu di bawah, Bu. Nah, itu. Ini ya. Kok tidak Nomor ada? 32. Coba saya Ini saya refresh joinnya ya. lewat. Ini Kamu saya ngeklik. joinnya lewat WA sih, Bu, tadi. Iyalah. Saya di add link, Bu. Ngeklik di add link. Ngeklik di WA gimana? Ya tadi ya, Bu, belum diinstalin add link. Iya, karena kalau kita ngeklik di add link, otomatis nama kamu akan terrecord. Tuh, udah saya refresh ya. Tuh, tak ada tuh Tapi nama saya tadi lewat LMS, Bu. LMS. Nih Heri kok tak Oh, ada? iya, saya dari Iya, Bu, aduh. enggak ya. Ya udah nanti Yang saya saya Bu, lihat tadi, Bu, lagi. nomor 32. 32 tuh tidak hadir. Tapi saya tadi lewat LMS, Bu, joinnya. Kenapa ya? Nah, itu Bu gimana tuh? Ngebug, Bu? Ya ngebug ini mah. Ya udah gak apa-apa lah. Tapi absensi jangan dialpain, Bu. Enggak Iya, lah. Kan Vicon tidak wajib. Boleh tidak hadir, boleh hadir. Kalau hadir kan positifnya kan dapat informasi terbaru gitu. Bisa bertanya langsung gitu aja. Yang penting Enggak, itu takutnya ntar kalian absen saya dialpain. asinkronnya ya. Baik, Bu. Siap. Bu, saya juga tadi hadir Vicon 1. Ya udahlah. Berarti ini sistemnya ya. Paling ntar saya screenshot, Bu, ya. Biar Oke, kita oke. buat jadiin acuan aja gitu. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Udah jam segini nih. Cukup, Bu. Cukup ya. Oke. Ya. Oke, kita cukupkan untuk Vicon kedua ini. Nanti berarti kita kan udah 2 nih. Sisa 5 Vicon lagi. Nanti kita akan Vicon lagi. Akan diinfokan kisaran sebelum UTS. Ya, saat tugas 1. Jadi saat tugas 1 nanti kita ada Vicon lagi. Tugas 1 baru UTS. Ya. Oke? Oke, Bu. Oke. Kalau kapalan bisa, Bunda? Di sini mah ada bisa kapalan. Oke, tidak lagi ya. Kita cukupkan untuk materinya. Baik, Bu. Oke, kita cukupkan supaya beres ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Berarti ini ada 23 mahasiswa yang join. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk belajar, sama-sama belajar. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian materi. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Bu.